Ting Ting. Kenapa kamu di sini? Cepat, selamatkan nenekku. Ya. Aku titipkan anakku padamu. Saya merasa terhormat menjadi saksi pasangan ini. Untuk menyaksikan pernikahan yang luar biasa ini. Bakti pada orang tua adalah yang utama. Mereka adalah pasangan yang patut dipuji. Ini adalah pernikahan yang luar biasa. Akhirnya, mari kita tulus mendoakan pengantin baru pernikahan yang bahagia. Hidup bersama sampai tua. Dan kebahagiaan selamanya. Aku Mingsu. Sekarang saya nyatakan bahwa Tuan Su Guangming dan Nona Li Mengsu telah menikah. Silakan bertukar cincin. Ting Ting? Ya, Guangming, bukan aku yang mau mengganggu pernikahan ini. Ting Ting ada yang mau dikatakan. Ayah, dia orang jahat. Dia mengurung nenek. Ayah? Benarkah? Kenapa kamu melakukan ini? Tentu saja tidak. Mana mungkin? Kamu berbohong, kamu baru saja mengurung nenek. Ayah, cepat selamatkan nenek. ada apa? Guangming, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Ting Ting, Ting Ting. Jangan dengarkan hasutan orang lain. Tuan Li. Maksudmu aku yang menghasut Ting Ting? Agar dia menyalahkanmu, ya? Gao Ming. Tebakanku sebelumnya benar. Hard drive yang hilang dulu dicuri oleh Li Mengsu. Dan juga memfitnah Bibi Qin. Dia menyalin data di dalamnya. Obat baru Shisen Pharmaceutical dikembangkan berdasarkan teknologi inti di hard drive MU untuk mengembangkannya. Setelah Bibi Qin mengetahuinya, untuk menghadapinya, tapi disandera olehnya. Dia takut Bibi Qin akan datang ke pernikahan dan membongkar kebenarannya. Benar kan? Pak Li, Anda ngomong sembarangan. Dia sedang menabur perpecahan dan mengada-ada. Ngomong-ngomong Kang ini, dia takut kamu dan Mengsu bersatu dan bergabung dengan Ten People Pharmaceutical kami. Jadi hari ini dia ngomong sembarangan di sini. Kamu yang ngomong sembarangan. Su Guangming dan Kang Jian mengatakan yang sebenarnya. Itu benar. Li Mengsu, jangan diam saja. Berani kamu akui apa yang sudah kamu lakukan. Kalau kamu tidak bilang, aku yang akan bilang. Siapa yang suruh kamu datang ke sini? Apa yang dia katakan benar? Guangming. Aku akan beritahu setelah kita gelar pernikahan, oke? Aku mau jawaban sekarang. Guangming, Mengsu. Guangming. Aku salah. Junjie, aku yang melakukannya. Kang Jian, Kang Jian. Kang Jian Jian Jian, apa yang kamu katakan benar? Albert, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Guangming, aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mencintaimu, itu benar. Tolong percaya aku. Aku benar-benar mencintaimu, tolong percaya aku. Ah, Tante. Pak Tua sudah meninggal. Mohon tenang. Tante, tante. Tante, tante.
Oke. Tante, tante, tante. Semuanya, mohon pergi. Di sini saja. Aku tahu. Kamulah sungguh sedih. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir total. Aku akan mengantarmu pulang. Ayo kita kembali ke lembah Sujia. Semuanya sudah berakhir. Ayo pergi. Kita pergi sekarang? Kita pergi sekarang. Bawa ibumu kembali ke lembah Sujia. Aku akan menjemput Ting Ting. Dan biarkan dia ikut pulang bersama kita. Bukankah Ting Ting pergi ke Binceng bersama ibunya? Aku tidak membiarkannya pergi. Aku ingin dia pulang bersama kita. Aku akan pergi setelah menguburkan ibuku. Aku. Jangan ganggu Ting Ting. Ting Ting sudah cukup banyak menderita bersamamu. Lagi pula, kamu sudah bercerai dengan Ding Sue. Keluargamu tidak tahu soal itu. Kalau Ting Ting pulang, jika orang-orang bertanya padanya, kenapa ibumu tidak ikut datang? Bagaimana Ting Ting harus menjawab? Apa yang harus dia katakan? Mari kita lupakan masa lalu. Jangan terlalu memilih-milih. Guang Ming. Ibumu datang dengan senang hati untuk melihat putranya dan cucunya, untuk menikmati kebahagiaan selama beberapa hari. Tapi dia tidak menyangka, justru meninggal di sini. Hahaha. Su Guangming. Kebanggaan orang tuamu. Dan juga kebanggaan Sujia Gou. Tapi kamu harus pikirkan dengan baik. Bagaimana semua ini bisa sampai pada titik ini? Kamu harus pikirkan, apa yang terjadi selama setahun ini? Kamu harus benar-benar memikirkannya. Mengapa semua ini bisa terjadi?
maafkan aku. Ini semua salahku. Maafkan aku, Bu. Apa? Sayang. Ayo kita pulang. Aku dan anakku akan mengantarmu kembali ke lembah Sujia. Bu? Su Guangmi masih belum menjawab telepon. Dia pasti sibuk dengan pemakaman. Banyak urusan. Jangan ganggu dia. Apa? Kamu mau berangkat sekarang? Aku sudah ganti penerbangan 2 kali. Tinggal 2 hari lagi saja. Biarkan Ting Ting ketemu ayahnya. Mau bilang apa saat ketemu dia? Apa gunanya? Lagi pula, sekarang ini, semua salah dia sendiri. Xiao Sui. Sekarang ini, jangan bicara seperti itu. Saat dia pulang, kamu bisa pergi menemuinya. Aku bawa Ting Ting ke Bingcheng. Sekolahnya mulai besok. Kalau tidak pergi, nanti terlambat. Lagi pula, aku akan bawa Ting Ting. Saat dia pulang, dia akan lebih santai. Oke. Kamu bisa pergi. Hati-hati di jalan. Bu, kenapa tidak ikut kami saja? Lebih baik aku tinggal beberapa hari lagi. Kamu tahu keluarga Guangming ada acara besar. Aku harus ketemu dia. Aku baru tenang. Oke, aku urus Ting Ting dulu. Kamu bisa datang. Kamu sudah capek. Hati-hati di jalan. Pamit sama nenek, sayang. Dah. Dengar kata ibu. Pergi. Hati-hati anaknya pergi.
Lauki. 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 Su Guangming sudah pulang dari kampung. Su Gongming sudah pulang dari kampung halamannya. Lauki, taruh itu. Kapan kau kembali? Guangming, kau tidak beritahu aku soal hal besar begini. Tidak beritahu aku? Tak apa kalau kau anggap aku orang luar. Ting-ting seharusnya antar neneknya di akhir. Ayahku tidak izinkan. Katanya jangan ganggu anak. Lagi pula, aku sibuk antar ibuku waktu itu. Tidak bisa urus. Sekarang sudah begini. Jangan terlalu sedih. Tenang saja. Sejak awal aku cerai Ding Sui, kau selalu nasihati aku di setiap langkah. Tapi aku tidak dengarkan. Maaf, Ibu. Aku salah. Ayahmu bagaimana? Di saat seperti ini, kau harus di sisinya untuk temani dia. Dia menolak. Katanya dia cuma ingin sendiri. Lagi pula, aku harus kembali. Ada urusan saat kembali. Masih ada apa lagi? Mungkin aku akan digugat perusahaan mistik. Tidak apa. Ibu, jangan khawatir. Aku bisa atasi. Guoming, ibumu sudah tiada. Kau baru panggil aku ibu. Aku ibumu. Jangan khawatir. Aku akan katakan hal yang tak bisa kau ucap. Hal yang tak bisa kau tanya. Ibu akan tanya untukmu. Menurut instruksi dari kantor pusat, firma hukum yang kami sewa di sini sudah mulai bertindak. Berdasarkan bukti yang kami temukan sekarang, kami akan ajukan gugatan ke pengadilan. Bagaimana dengan Guangming? Apa yang akan terjadi padanya? Guangming adalah tokoh inti dalam kebocoran rahasia. Jika bukti bisa konfirmasi, dia punya niat subjektif bocorkan konten rahasia. Hal tersebut merupakan tindak pidana pengungkapan rahasia dagang. Ayah saya bilang ke kamu bahwa, menurut hukum pidana, jika keadaannya serius, dia akan dihukum penjara 3 sampai 7 tahun. Kak Kang, kamu dan Guangming kan teman sekelas. Dan kalian juga sahabat baik.
Bisa tolong bantu aku? Bisa tolong bantu dan beri kelonggaran di pekerjaan? Tante, kamu tahu kan betapa aku ingin bantu Guangming. Tapi aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Sebenarnya, karena kejadian ini, aku sudah dicopot dari jabatanku di sini. Apa? Setelah serah terima, aku akan kembali ke Amerika. Maksudmu setelah urusan serah terima selesai, kamu akan kembali ke Amerika bersama istrimu, Huzi. Ya, Apa ayahmu tahu tentang keputusanmu ini? aduh. Aku belum bilang ke dia. Kanjian akan kembali ke Amerika sama Huz. Kamu tahu kan? Kamu ikut? Kamu mau? Ya. Paki. Damei sudah menunggu kita di kantor rukun tetangga. Hei, Paki. Aku datang. Ya, Paki, sini. Izinkan aku perkenalkan. Ini pengacara San. Untuk mencari tahu beberapa informasi. halo. Halo, pengacara. Saya di sini mewakili perusahaan Smith. Untuk mencari tahu tentang Su Guangming. Saya dengar dia mantan menantumu. Setelah dia bercerai dengan putrimu. Dan tidak menyenangkan. Jadi, apa yang ingin kamu ketahui dariku? Su Guangming sengaja membocorkan rahasia dagang ke perusahaan Schmidt yang menyebabkan kerugian sangat serius. Sejauh yang saya tahu, anak perempuanmu bercerai dengannya. Juga ada hubungannya dengan hal ini. Tentu saja, kalian juga korban. Jadi menurutku ini kesempatan baik untuk membuat Su Guangming mendapat hukuman yang pantas. Dan juga untuk kalian dan anak perempuanmu. Untuk merebut kembali yang jadi hak kalian. Kalian temukan orang ini. Bukan sendiri. Menurutku, mungkin kalian mau bicara dengannya. Apa yang mau kubicarakan dengannya? Ah, maaf. Aku tidak butuh bantuan darimu. Dan aku sama sekali tidak bisa membantumu. Lauki. Tolong bujuk dia. Lauki. Oh, Lauki, katakan apa yang kau takutkan. Ini tugas yang diberikan anak laki-lakimu? Anak laki-lakiku tidak ada hubungannya. Dia hanya ingin tahu keadaannya. Katakan saja. Katakan saja. Apa yang mau kukatakan? Katakan saja hal buruk tentang Su Guangming. Atau bagaimana dia menganiaya Ding Sue. Katakan saja. Bagaimana dia meninggalkan ibu dan anak mereka yang yatim piatu. Kalian bisa bicarakan tentang Li itu. Bukankah dia yang menyebabkan anak perempuanmu bercerai? Tidakkah kalian ingin balas dendam? Balas dendam? Apa gunanya aku melampiaskan kekesalan ini? Kalau hari ini aku melampiaskan kekesalan ini, Ting-Tingku bisa pulih pendengarannya. Kalau aku melampiaskan kekesalan ini, mereka bertiga masih bisa bahagia dan manis. Kembali ke masa lalu? Tidak bisa.
Bibi Mei. Tidak bisa kembali. Oh. Oh. Ding Sue, ini Tante Mei. Ada apa? Tante Mei, gak ada apa-apa. Setelah kamu pergi, ibumu diam sepanjang hari. Ditanya gak dijawab. Mungkin lagi kangen Ting Ting. Bukannya kamu bilang, setelah kamu makan di sana, akan menjemput ibumu? Kenapa gak dijemput? Kalau di sana gak enak, jangan dipaksakan. Pulang sama anakmu. Ibu baik-baik saja? Baik-baik aja. Cuma lagi kangen kamu sama Ting Ting. Ao. Kamu bilang bisa pergi kalau mau. Kenapa harus balik? Pak Zhao, jangan khawatir. Uang yang aku pinjam pasti akan kubayar. Uang sih bukan masalah besar. Aku bilang gitu? Aku bilang minta kamu bayar? Kerugianku nggak cuma duit. Ini, kamu bikin aku malu. Malu banget. Sue Jijun di mana? Dia di mana? Aku nggak tahu dia di mana. Pak Jiao, percayalah. Kamu datang minta tolong ke dia. Masa nggak tahu dia di mana? Aku benar nggak tahu. Pak Zhao, aku juga lagi nyari dia. Pak Zhao, tolong lepaskan kami. Aku mohon. Gimana? Asyik main sama om-om? Ting Ting, jangan takut. Dua om ini teman papa. Hah? Jaga baik-baik. Jangan sampai lepas. Siap, Presiden Zhao. Hah? Kunming, jangan minum lagi.
Kamu sudah kebanyakan. Kenapa kamu di sini? Aku sudah hancur karena kamu. Itu belum cukup. Li Mengzhong. Guanming, bisa dengar penjelasanku? Penjelasan apa lagi? Bagaimana kamu bisa membohongiku dari awal? Tidak. Biar aku pikir. Kamu bilang hamil, kan? Kamu bilang aku mabuk dan ke rumahmu. Lalu kamu hamil. Lalu kamu keguguran. Li Mengzhong, jujurlah. Jujurlah padaku. Apa kamu benar keguguran? Apa iya? Tidak. Kita tidak terjadi apa-apa malam itu. Aku juga tidak hamil. Tapi Guangming, aku cinta kamu. Kamu pembohong. Kamu pembohong yang sangat hina. Guming, berhenti minum. Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tahu perbuatanku padamu salah. Tapi aku benar-benar terpaksa. Aku cinta kamu, itu benar. Diam. Aku benar-benar tidak membohongimu. Sekarang aku dengar kamu bilang ini. Aku merasa jijik. Pergi. 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 Kamu tidak mau pergi, ya? Kalau kamu tidak pergi, aku yang pergi. Guangming, apa kamu benar-benar tidak cinta aku lagi? Pergi. Cinta kamu. Tidakkah kamu pikir itu konyol untuk kamu katakan sekarang? Ah. Aku beritahu kamu, Lin Mengzhu. Aku tidak punya cinta untukmu. Juga tidak benci. Karena aku hanya orang bodoh. Aku buta. Aku percaya kamu dari awal sampai akhir. Siapapun yang nasihatiku, aku percaya padamu. Apa aku jadi orang bodoh? Tapi jangan anggap aku bodoh. Kamu selalu memperlakukanku seperti orang bodoh, kan? Tidak, bukan begitu. Dengarkan aku. Aku benar-benar tidak menganggapmu bodoh. Diam. Sudahlah, cukup sampai di sini. Jangan ikuti aku. Guangming, kumohon. Jangan ikuti aku. Kunming, aku benar-benar mencintaimu. Aku tidak pernah berbohong padamu. Aku benar-benar mencintaimu. Jangan pergi. Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Ayah, belum tidur? Minum teh dulu. Ayah, kita tidak akan kembali selamanya. Aku baru bicara dengan Margaret. Setelah Hus lulus SMA di sana, aku akan biarkan dia kuliah di Cina. Oke. Boleh saja kalau dia pulang. Atau tidak. Kapan kalian berangkat? Penerbangannya hari Sabtu. Kenapa buru-buru sekali? Kantor pusat yang mendesak. Mereka minta aku pulang jelaskan situasi. Ayah. Sebenarnya, kalau ayah benar-benar rindu Huzi, ada cara lain. Ayah bisa ikut kami ke Amerika. Aku dan Margaret sudah membicarakannya. Aku baik-baik saja di sini, kalian pergi saja. Ayah, oke. Aku di sini. Aku baik-baik saja di sini.
kalau ibu masih hidup, pasti ayah ikut aku. Sekarang ayah tidak setuju. Pasti ada alasan lain. Tidak. Apa karena dia? Siapa? Bibiki? Aku tidak mau pergi. Aku cuma nggak mau pergi. Jangan nebak-nebak. Ayah, aku nggak nebak. Aku bisa lihat sendiri. Sebenarnya, aku sering kontak sama Tante Ki. Dia orangnya baik. Menurutku, kalian berdua cocok. Oke, kamu tidur lagi. Biar aku di sini sendiri. Ayah, dulu aku nggak setuju. Itu salahku. Tapi sekarang aku menghargai pilihan ayah. Tentu, yang paling aku harapkan sih, ayah ikut ke Amerika sama kita. Coba dipikir lagi ya. Kalau sudah mikir, kasih tahu aku. Terus pulang cepat, jangan sampai masuk angin. Halo, Ini aku, Light. ada apa? Guangming, ini soal ibumu. Maaf ya. Kamu harus ikhlas dan terima. Gak usah pura-pura kasihan. Guangming, dengerin dulu. Bisa ketemu nggak? Aku mau ngobrol sama kamu. Kita nggak ada yang perlu dibicarakan. Guangming, tolong ketemu ya. Apapun yang terjadi sama kamu dan Xiao Meng. Tapi proyeknya harus kita selesain. Iya, kayaknya kamu nggak boleh nolak ini. Ya sudah, ayo ketemu dan bicara. Aku tunggu di kantor. Gimana kamu mau ngomong sama dia? Asal dia beneran sayang kamu. Masih ada celah buat nego. Dia sekarang benci banget sama aku. Benci banget. Mana mungkin masih ada celah. Cuma belum bisa terima aja sebentar. Jangan khawatir, aku punya caranya. Kamu pulang istirahat dulu. Kok belum tidur? Nanti habis ngobrol sama Su Guangming, aku langsung ke kamu. Santai aja. Semua ini karena kamu. Kamu harus jelaskan semuanya dengan Guangming. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jangan khawatir. Istirahatlah. Hai, kamu di sana? Aku di bawah. Oke, aku turun sekarang. Hei, Ting Ting, ayo pergi. Tekan lift, cepat. Cepat. Hei, Hati-hati.
Kak Ting, ada yang mengintai kamu. Bukan cuma intai. Kayak tahan rumah. Kita nggak bisa kemana-mana. Dan mereka terus awasi. Semua karena Presiden Sue. Pasti karena dia. Dia di mana? Dia sembunyi. Santai, dia sebentar lagi datang. Ah, gitu ya. Pak Sue. Pak Su. Pak Su. Dia di mana? Ah, aku juga nggak tahu. Tadi dia di sini. Mungkin dia keluar. Dia sebentar lagi balik. Hei Kak Ding, kamu di atas bawah? Kasih. Ngapain butuh KTP? Beli tiket pesawat. Sueli Jun punya nomor KTP-ku. Beli tiket? Aku nggak tahu Sue bilang apa. Ada apa sih? Kenapa dia sembunyi? Pak Sao beneran nggak kasih tahu? Dia bilang, Sueli Jun ambil uangnya. Uang yang Sao kasih ke kita. Jutaan yang dia kasih ke perusahaan kita. Terus, Pak Sao ketahuan semua uang di rekening hilang. Bagaimana bisa begitu? Dia hamil. Apa yang terjadi? Jangan tanya aku, Kak Ding, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku sama sekali tidak tahu. Apa yang dikatakan Sueli Jun? Apakah dia mengambil uangnya? Aku benar-benar tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu? Bagaimana aku bisa tahu? Dia menyuruhku membawa Ting Ting kepadanya. Aku datang ke sini tapi tidak melihat siapa-siapa. Kamu punya nomor teleponnya. Aku menelponnya tapi dia tidak menjawab. Kamu bisa coba telepon dia lagi. Tidak. Bukankah dia bersamamu? Gawei, kamu membohongiku. Kak Ding menyuruhmu menelepon, jadi kamu harus telepon dia dulu. Apakah Zhao membelimu? Sueli Jun sudah kabur. Dia tidak bisa menemukan Sueli Jun. Jadi dia menemukanmu, kan? Kakak, kita semua telah ditipu oleh Sueli Jun kali ini. Aku juga korban. Kita tidak perlu menanggung beban untuknya. Kakak, tidak bisa lepas darinya. Gawei, apakah kamu mengkhianati kami? Kamu mengkhianati kami. Kembalikan kartu identitasku. Jangan keras kepala ya. Sao bilang bahwa, selama kamu bisa memberitahunya di mana Sueli Jun berada, atau keberadaan uangnya, dia tidak akan menuntut tanggung jawabmu. Selain itu, dia bisa mengatur penampilan yang lebih tinggi untukmu. Pikirkanlah. Ibu, Lupakan saja. Kalau begitu, kamu bawa aku pulang. Tunggu. Apa yang kamu lakukan? Ini kesalahpahaman. Ini kesalahpahaman besar. Kesalahpahaman. Baiklah, kalau begitu hentikan lini produksimu. Dan hentikan semuanya. Kamu tahu itu mustahil. Lalu kenapa kamu bilang itu salah paham? Ini salah paham? Putriku sangat mencintaimu. Apa yang bisa kulakukan agar kau percaya? Hentikan jalur produksi. Sudah kukatakan. Itu mustahil. Lalu kenapa kau ajak aku bicara? Bagaimana aku bisa percaya lagi? Guang Ming, aku ayah mertuamu. Bukan, dan tak pernah jadi. Kamu pembohong besar. Dan pencuri yang hina. Kemarahan dan prasangka menggelapkan pikiranmu. Kupikir kau datang hari ini untuk menyelesaikan masalah. Sepertinya aku terlalu menilai tinggi. Kukatakan lagi. Hentikan jalur produksi. Sekarang juga. Ini satu-satunya solusi. Selain ini, sisanya bisa dibicarakan. Tahukah kamu? Apakah tahu? Teknologiku adalah satu paket lengkap. Persiapan, pemurnian, aktivasi, dan rasio. Bukan seperti ambil satu bagian saja. Belum melalui uji klinis fase ketiga. Tidak akan berhasil. Sudah kukatakan, teknologiku berbeda dengan milikmu.
Teknologi intimu dicuri dariku. Jangan bicara senaknya. Memproduksi sekarang balita, lalu dijual ke pasar. Akan ada risiko besar. Kamu tahu itu? Jangan khawatir. Aku tidak khawatir. Tapi FDA tidak akan diam saja. Dan perusahaan Amerika Schmidt. Paten intiku sekarang sudah milik mereka. Mereka tak akan diam. Jangan terburu emosi, Tuan Su. Kupikir Meng Su pasti sudah cerita. Bagaimana aku dirikan Shizhen Pharmaceutical ini? Dari nol. Aku mulai dari cuci botol. Ini botol obat untuk infus. Kamu pikir mudah dapat uang dari satu botol? Sampai bangun perusahaan farmasi sebesar ini. Apa aku tidak pernah alami kesulitan? Jujur saja. Aku sudah alami semua jenis kesulitan. Masih banyak situasi yang lebih susah dari ini. Jadi, kamu tak perlu khawatirkan aku. Tahu, perusahaan Schmidt sudah sewa tim hukum. Dan mereka sudah mulai selidiki. Mereka akan tahu cepat atau lambat. Teknologi kamu curi dariku. Tidak. Teknologi yang aku pakai beda dengan punyamu. Aku kembangkan sendiri. Tolong tanda tangan di sini. Apa ini? Ini pernyataan tentang proses penelitian teknologi. Waktunya. Kamu mau aku akui kalau teknologiku jiplak darimu. Bukan jiplak, cuma pinjam. Riset dan pengembanganmu mentok beberapa tahun lalu. Di sebuah seminar, kamu ketemu salah satu ahli kami. Kamu lagi kerjakan proyek riset yang sama. Karena penasaran, kamu intip buku catatannya. Hasilnya, kebuntuan itu terpecahkan. Kamu sungguh tak tahu malu. Karena kamu bisa lakukan trik licik seperti itu. Tentu saja, kamu tak beritahu siapa-siapa. Sampai hari ini, kamu merasa bersalah dan ceritakan pada kami. Dan kami putuskan untuk tidak tuntut. Supaya kamu tak perlu tanggung jawab apa-apa. Ini tujuan kamu datang padaku hari ini. Wang Ming. Aku lakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu harusnya paham. Tanda tangan cepat. Ini satu-satunya cara. Tidak mungkin. Aku benar-benar kecewa dengan sikapmu. Aku belum pernah lihat orang setak tahu malu seperti kamu. Ya, aku pernah tertipu olehmu dulu. Aku akui, tapi ku beritahu kamu. Aku tidak akan mengkhianati hati nuraniku. Aku tidak akan menjual hati nuraniku kepada iblis. Ku dengar katakan padamu. Kamu tidak bisa. Aku lebih baik masuk penjara. Tunggu, kamu tidak bisa mengambil hatiku. Itu benar. Hati nurani itu penting. Tapi, menurutku ada hal yang lebih penting daripada hati nurani. Misalnya putrimu. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan khawatir, mereka aman sekarang. Sebenarnya, ini tidak ada hubungannya dengan saya. Ini mantan istrimu. Sayangnya terlibat dalam kasus penipuan ekonomi. Sebagai mitra perusahaan. Menggelapkan jutaan dolar dari investor. Jutaan dolar. Tentu saja, dia juga korban. Tapi dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kenapa kamu memberitahu saya ini? Apa maksudmu? Bos yang ditipu adalah temanku. Dia berkata, selama kamu mau bekerja sama, dia tidak akan menuntut tanggung jawab mantan istrimu.
Dan putrimu. Putrimu juga bisa kembali ke jalur kehidupan normal. Ya. Meng Tu memberitahuku bahwa kamu adalah ayah yang sangat bertanggung jawab dan baik. Saya berharap dia benar. Kamu tidak akan kembali setelah pergi ke sana, kan? Kamu bisa tinggal di sana jika kamu menyukainya. Yah, itu belum pasti. Belum tentu. Kenapa tidak? Ketika saya datang, saya sudah bertanya padamu. Kamu bilang di sana bagus. Dan kamu tidak akan kembali. Kamu bisa bertemu Hus. Lauki, bagaimana denganmu? Kapan kamu akan pergi ke Bingcheng? Kamu tidak akan pergi. Bagaimanapun kamu juga akan pergi. Jangan khawatir tentang Lauki. Kapan kamu akan pergi ke Amerika? Ini. Minggu ini. Aku akan pergi dengan Huzi dan menantuku. Kita antar Lauki, yuk? Nggak usah, beneran nggak usah. Hei, Lauki. Kenapa nggak ikut Lauki ke Amerika? Kamu bisa jalan-jalan ke sana. Lihat langit biru dan awan putih di sana. Kalau suka, bisa tinggal menetap. Nanti Ting-Ting besar, bisa kuliah di luar negeri dan nyari kamu. Jangan khawatir, aku yang jagain kamu. Kenapa bikin ribut? Kamu? Aku serius. Bukannya kamu selalu mikirin Ting-Ting? Kamu bisa buka jalan buat anak itu. Bu. Paman Mei Kang. Kamu juga di sini. Bu, aku mau tanya sesuatu. Lau Kang, aku nggak anterin kamu minggu. Nggak usah, beneran nggak usah. Hati-hati di jalan. Jaga diri. Jaga kesehatanmu. Kalian lanjutin ngobrol. Kami duluan. Kang, dadah. Dadah. Ada apa? Silakan duduk. Silakan. Xiao Sui bilang dia mau jemput kamu di Penang. Kenapa nggak pergi? Katanya lagi sibuk akhir-akhir ini. Dia ngapain aja tiap hari? Dia bilang ke kamu. Guangming, harapan terbesarku adalah kalian berdua bisa rujuk lagi. Tapi hari ini, aku menyerah. Ngapain tanya aku soal ini? Lagi pula, siapa yang nggak bisa hidup tanpa siapa? Dia punya teman. Teman-temannya bantuin dia urus perusahaan. Dia masih bisa hidup enak. Iya. Ada kali. Aku cuma mau nanya kamu. Perusahaan apa ini, kan? Perusahaan budaya. Temannya yang bantu dia. Seberapa besar perusahaan itu? Dengan siapa dia mendirikannya? Apa memang harus kubilang ke kamu? Apakah itu Sueli Kun? Atau Sueli Jun? Bu. Aku sudah telepon Xiao Sui tapi dia tidak angkat. Kenapa kamu telepon dia? Baru ingat telepon dia sekarang juga. Apa gunanya itu? Bu, kan aku sudah suruh kamu telepon dia. Dia tinggal telepon aja. Itu tidak perlu. Ayah, sebenarnya aku tidak mau bilang ke kamu. Begini keadaannya. Aku baru saja dengar sesuatu. Mungkin Xiao Sui sudah dimanfaatkan oleh pria bernama Sui ini. Dia sedang salah. Kamu tahu kan? Apa yang kamu bicarakan itu? Dia dalam masalah. Iya. Kalau benar seperti yang kamu katakan, apa yang akan terjadi nanti? Aku tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Apakah mereka dalam bahaya?
Kita tidak bisa menyingkirkan kemungkinan itu. Lapor polisi sekarang juga. Polisi tidak membantu. Xiao Sui tidak hilang. Ini cuma sengketa ekonomi saja. Bukannya kamu yang bilang dia sudah jadi sasaran? Iya, tapi cuma ngomong doang tidak ada gunanya. Bagaimana kamu bisa tahu keadaan ini? Bilang yang sebenarnya. Bu, kamu sebaiknya telepon dia dulu. Aku pergi sekarang ya, Bu. Su Guangming. Bu, yang paling penting sekarang adalah kamu harus telepon Xiao Sui dan suruh dia bawa Ting Ting pulang. Jangan ditunda-tunda lagi. Apakah masalah akan selesai kalau mereka sudah pulang? Aku akan cari cara menyelesaikannya. Ya. Dia mantan istrimu. Sayangnya, dia terlibat dalam kasus penipuan ekonomi. Sebagai mitra perusahaan, dia menggelapkan jutaan dolar dari investor. Selama kamu mau bekerja sama, dia tidak akan menuntut tanggung jawab mantan istrimu. Lalu bagaimana dengan putrimu? Dia juga bisa kembali ke jalur kehidupan normal. Kakek, apakah barangmu sudah dikemas? Sudah. Huzi, apakah barangmu sudah dikemas? Aku juga sudah mengemasnya. Oke. Kakek ada sesuatu yang ingin bertanya padamu. Ini sangat berat. Oh, Huzi. Apakah kamu benar-benar ingin pergi kembali? Tidak, kenapa? Di sini menyenangkan dan ramai. Di sini sangat menyenangkan. Lalu bagaimana dengan kakek? Biarkan kakek tanya lagi. Apakah kamu akan merindukan teman-teman sekelas di sini setelah kamu pergi? Kakek, apakah Su Tiantian sudah pergi ke Bingjing? Sudah. Dia berjanji akan menulis surat untukku, tapi aku belum menerimanya sampai sekarang. Oh, dia baru saja pergi ke sana. Mungkin dia akan menulis surat untukmu setelah urusannya selesai. Tapi kita sudah pergi duluan. Dia tidak tahu alamat kita di Amerika. Kakek, bisakah kamu bantu sampaikan padanya? Kakek tidak tahu di mana dia berada. Bagaimana kakek bisa sampaikan padanya? Kamu bisa sampaikan ke neneknya. Bukannya kamu selalu mendekati neneknya? HM, siapa yang memberitahumu itu? Apa salahnya? Ibuku berkata, selama kamu belum menikah, pria mencari pacar itu bukan hal yang memalukan kan? Aku juga punya pacar loh. Kamu juga punya pacar? Siapa? Su Tingting. Kalau tidak, kenapa aku minta dia menulis surat untukku? Ternyata kamu juga punya pacar. Kang Tua akan pergi besok. Ini kesempatan terakhir. Kalau kesempatan ini hilang, tidak akan ada lagi yang seperti ini. Apakah kamu mendengarkan apa yang aku katakan? Lau Kang itu baik. Dia baik banget sama kamu. Dia punya niat itu. Semuanya cocok. Dengerin aku yakin. Selama kamu bilang, kamu pengen dia tinggal, dia pasti bakal tinggal. Dia harus pergi. Ya ampun. Jangan biarin dia pergi. Kamu nggak lihat tadi? Lau Kang udah ragu-ragu berhari-hari. Sebenarnya dia nunggu kata-katamu. Tapi kamu nggak ngomong. Ya udah, besok kamu antar aja. Beneran nggak mau anterin?
Sayang, aku butuh kamu jagain ayahku. Oke. Kamu kan tahu Inggrisnya bagus, jadi kamu bisa istirahat. Jangan khawatir. Papa, telepon aku pas udah landing. Telepon aku. Kalau ada masalah soal hidup, kamu bisa tanya Margaret kapan aja. Oke. Boleh aku jelasin ke dia? Kamu minta Huzi terjemahin aja. Iya kan? Huzi, dengerin kata kakek di sana ya. Oke? Kek, aku lihat neneknya Ting Ting. Perhatiin. Kok aku nggak lihat? Perhatiin. Aku bilang kamu nggak salah lihat. Aku lihat neneknya Ting Ting. Dia mau anterin kita. Papa. Ayo pergi. Permisi, aku mau ke Binjai. Pesawat mana yang harus aku naikin? Yang di depan, Sandong. Terima kasih. Kangen sama papa? Bilang. Enggak, Paling kangen sama siapa? aku merindukan nenekku dan Selain itu, aku ingin pergi ke sekolah. ibumu tidak mengizinkanmu pergi ke sekolah? Ibu ingin aku belajar di sini. Tapi aku ingin kembali ke sana. Apa kamu bisa kembali? Ibu bilang dia sedang dalam masalah di sini. Kita bisa kembali setelah masalahnya selesai. Kamu mau tunjukkan ini ke siapa? Tunjukkan ke ayahmu. Tidak, jangan tunjukkan padanya. Ibu akan marah. Bagaimana ini? Selain sedikit lebih tua, putrimu baik-baik saja. Sayang. Karena sengketa ekonomi ini, berapa banyak uang yang kamu berutang ke orang lain? Katakan nomor yang tepat padaku. Mungkin beberapa juta. Aku akan cari cara untuk membayarnya. Kamu minta temanmu untuk melepaskan mereka. Apakah kamu punya uang sebanyak itu? Aku bisa jual rumahku. Menjual rumah juga tidak akan cukup. Kalau begitu aku bisa pinjam. Aku akan pikirkan cara lain. Kamu lepaskan mereka saja. Ini adalah cara terbaik. Selama kamu tanda tangan di sini, sisanya akan aku urus.